answer, but I would like to mention it once more, gitu ya, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang IUU fishing. IUU stands for illegal, unregulated, and unreported fishing as the transnational crime, gitu ya. Nah, sebenarnya ya, why the IUU fishing ini classified as TOC itu sebenarnya sudah ada di Palermo Conventions di tahun 2000 yang dia membahas tentang apa saja sih yang bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional. Palermo ini adalah salah satu kota yang ada di Italia, di mana di situ UN sebenarnya yang menjadi endorser untuk adanya conventions ini di tahun 2000. Dia menjelaskan beberapa articles ya, ada beberapa pasal untuk mengklasifikasikan apa saja sih yang bisa disebut sebagai TOC atau transnational organized crime. Nah, menurut artikel 2 tadi juga dijelaskan bahwa ternyata IUU fishing ini bisa diklasifikasikan sebagai organized criminal group ya, karena ada beberapa memang ya tindakan-tindakan kriminal yang memang sengaja dilakukan, seperti tadi ada beberapa perusahaan yang memang dia mengendorse adanya illegal fishing seperti itu. Nah, terus yang kedua itu IUU fishing ini sudah masuk dalam tataran yang serious crime. Nah, serious crime karena kenapa? Karena serious crime pertama dia berdampak tidak hanya terhadap kerusakan biota laut atau mungkin kerugian secara ekonomi gitu ya, tetapi dia juga bisa masuk ke dalam tataran yang disebut sebagai human level gitu ya. Nah, di dalam tataran humans itu juga berpengaruh di sini. Banyak sekali yang kemudian abuse atau violence atau kekerasan yang secara tidak langsung ketika kita membahas tentang IUU fishing atau beberapa industri kelautan dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh ke dalam tataran human-nya. Nah, kemudian di artikel 3 ya, itu kenapa IUU fishing ini bisa diklasifikasikan sebagai TOCs? First, because it committed in more than one state gitu ya. Pasti dia berlaku di banyak negara. Contohnya ya, kamu melakukan illegal fishing. Kenapa sih? Kembali lagi ke alasan awal. Kenapa kok itu dikatakan ilegal, Mbak? Dikatakan ilegal karena dia melewati batas negara. Dia melewati batas yang sebenarnya sudah ditentukan. Nah, itu kenapa kemudian ya sudah jelas ini menjadi dalam tataran TOCs ya. Terus kemudian ini for prolonged and indefinite period of time. Ini sudah terjadi sangat lama gitu ya. Bahkan di sebelum World War II gitu ya. Ternyata piracy atau mungkin ya piracy adalah salah ya pembajakan dan lain sebagainya atau illegal fishing itu sebenarnya sudah banyak terjadi utamanya di negara-negara Afrika. Yang paling terkenal ya Somalia's piracy. Itu kalau teman-teman baca di Google tuh banyak sekali tulisan-tulisan yang membahas tentang Somalia's piracy gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, determined by the pursuit of profit. Ya di sini ya dia for the sake of money, for the sake of profit yang mungkin secara ekonomik dia bisa benefit for them, ya dia lakukan seperti itu. Nah, kalau tadi artikel 3 itu lebih memfokuskan ke dalam tataran human, di artikel 2 dia lebih ke human, di artikel 3 ternyata state itu juga berpengaruh atau wajib dilindungi. Nah, kalau misalnya suatu negara itu tidak bisa memprovide negaranya bebas dari segala bentuk tindakan atau kekerasan ilegal dalam bentuk TOC, IUU fishing ini tadi, ya itu akan berpengaruh sama state security-nya atau keamanan negaranya. Nah, kalau dia di bridging batas negara sudah tidak bisa dijaga dan lain sebagainya, ya sudah jelas keamanan negaranya ya pasti akan terganggu. Batas negaranya juga semakin sama. Nah, contohnya sekarang kalau misalnya illegal fishing itu ya just one of the smallest act that can be drawn as the transnational crime gitu. Nah, contohnya ya sekarang tentang China di laut Tiongkok Selatan atau mungkin sekarang kalau to be specific di Indonesia di Natuna Utara gitu ya. China sudah melakukan beberapa strategi atau taktik yang mungkin oke lah, itu nggak secara langsung secara besar, negara Cina melakukan ini, itu hanya beberapa orang misalnya yang berkewarganegaraan China yang dia ya tadi melakukan mungkin dia mancing atau mengambil
mengambil beberapa terumbu karang yang bagus di Indonesia, padahal itu masih dalam zona ekonomi eksklusifnya Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa dihindari, ya sudah jelas state border itu juga akan semakin dipertanyakan oleh negara lain. Nah, kenapa kemudian kadang kalau menurut saya ya, as personal opinion saya, ya IUU fishing ini akan berpengaruh dan pasti dia itu berkorelasi sama state sovereignty atau kedaulatan suatu negara. So IUU fishing, it can be seen only as the TOCs, but it is also for the sake of state sovereignty, gitu ya. Ini juga termasuk ke dalam kedaulatan negaranya. Jadi akan agak bullshit sih kalau misalnya kita hanya melihat IUU fishing ini sebagai TOC saja. Karena IUU fishing ini adalah salah satu bentuk yang bisa membridging, yaitu tadi kedaulatan suatu negara, bordernya seperti itu. Oke, next. Oke, this is the several numbers, ya, the several data. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ya ternyata menurut Food and Agriculture Organizations, fish stocks are fully exploited about 75% gitu ya. Ternyata 75% stok ikan yang ada secara global ini, 75%-nya itu ternyata hasil dari eksploitasi. Ya mungkin kita nggak akan sadar, misalnya kita beli ikan di pasar, kita mau konsumsi, ya saya nggak bakal ngelihat bahwa ini kamu ikan dapat dari nelayan siapa, nelayan ini dapat mana, nggak mungkin gitu ya. Tetapi menurut datanya Food and Agriculture Organizations, 75% fish stock yang ada secara global ini didapatkan dari hasil eksploitasi. Ya, dan menurut National Oceanic Administration, ya ini mostly ini ada di US, sebanyak 750 investigasi terhadap kejahatan IUU fishing ini dilakukan, teman-teman. Bayangkan 750 kasus itu hanya dalam waktu 1 bulan. 750 kasus 1 bulan secara global. Bayangkan, 1 bulan kan 30 hari. Kalau misalnya 750 dibagi 30 hari ya sekitar 20 kasus, 20 up to 30 kasus per harinya, bayangkan itu harus dilakukan investigasi terhadap beberapa bentuk kejahatan itu. Nah, terus kemudian in Europe, ya di Eropa, teman-teman, ternyata beberapa seafood yang ada di Eropa itu secara ilegal masuk ke Eropa itu sekitar ya kerugiannya itu 1.6 billion dollar. Bayangkan, oh ternyata jangankan negara-negara kayak Somalia atau negara kita lah ya, negara yang masih berkembang kayak Indonesia. Di beberapa negara Eropa pun ternyata sumber seafoodnya atau sumber makanan lautnya itu diimpor secara atau didapatkan secara ilegal, about 1.6 billion dollar. Gitu ya. Terus kemudian secara annually atau secara tahun per tahun setidaknya 500 million ikan itu diperjualbelikan secara ilegal, gitu ya. Dengan apa sih? Kenapa kok Mbak Versti menunjukkan gitu ya? Why saya menunjukkan angka-angka di sini? Nah, angka-angka di sini itu sudah masuk ke red lines, teman-teman. Kalau misalnya ada batasan-batasan kenapa batasan-batasan suatu kejahatan harus dilakukan. Nah, ini tuh ternyata IUU fishing ini sudah mendapatkan urgensinya. Dengan angka-angka yang seperti itu pun, teman-teman bisa melihat bahwa sejauh inilah urgensinya. Nah, again, once more, ini ada tabel di sini ya. Tabel di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa ini adalah estimasi ya, annual value. Ya, harga tahunan yang teman-teman atau mungkin orang-orang ya yang melakukan IUU fishing ini bisa dapatkan. Nah, beberapa yang mahal itu ya biasanya ya bentuk-bentuk yang tuna like fish ya. Ya, bluefin itu teman-teman kalau tahu yang siripnya bluefin tuna itu kan benar-benar mahal banget ya. Nah, itu ternyata annual value-nya itu bisa sampai 33 million dollar. Nah, belum lagi ini yang termahal ya yellowfin, albacore, big eye tuna. Itu adalah beberapa
spesies yang memang memang susah didapatkan. Ya, selain memang dia susah didapatkan karena dia susah ya harganya mahal, itu ternyata diperjualbelikan seperti itu. Terus kemudian hiu, sharks itu ternyata juga value-nya sangat tinggi ya, sebanyak 192 million dollar setahun gitu ya. Terus kemudian tadi juga teman-teman presenter have also said about the toothfish gitu ya. Nah, itu ternyata juga harganya mahal sekali gitu ya, teman-teman. Nah, ini bahkan dari data di sini gitu ya, teman-teman bisa melihat dari final report ini bahwa ternyata kalau ini tidak diselesaikan, ternyata ini juga berdampak dengan pendapatan yang mungkin ini bisa masuk ke dalam pendapatan negara tersebut, tapi karena itu dilakukan secara ilegal ya akhirnya berpindahlah uang-uang yang mungkin ini bisa menjadi revenue suatu negara itu ke tangan-tangan penjahat-penjahat atau yang melakukan kejahatan illegal IO fishing. So, okay, we move to the next slide. Gitu ya. Nah, this is what I have been told gitu teman-teman, bahwa IUU fishing ini dia ya not only state sovereignty but also about the human calculations towards it, gitu ya. Nah, inilah yang teman-teman bisa lihat di sini dari gambar itu ya. Ini adalah bentuk human right abuse ya di kapal yang biasanya untuk melakukan fishing gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ. Nah, nggak hanya itu hanya tentang misalnya, oh ya kamu membridging wilayah negara saya gitu ya, karena kamu melewati batas negara. Tidak, ternyata di dalam kapalnya itu sendiri banyak sekali human right abuse ya, that happens inside those ship gitu ya. Ya, salah satunya adalah substandard and inhuman living conditions. Seperti yang saya jelaskan tadi. How can you survive for maybe a month long, atau mungkin yang paling lama 3 months ya, 3 bulan kamu bisa bertahan di situ. Apakah stok-stokmu itu bisa aman gitu? Atau mungkin kamu mau buang air kecil, buang air besar pun itu juga akan mikir juga ya kalau misalnya selama 3 bulan dan lain sebagainya gitu. Itu mau kamu buang di mana dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk human right abuse gitu ya. Nah, living conditions di dalam situ itu sangat very inhuman. Lalu move yang kedua, yaitu tentang child labor ya, bagaimana kemudian ternyata dipekerjakan juga loh anak-anak ya, pekerja anak itu ternyata juga banyak ya. Ini nanti juga akan tersangkut paut dengan hak asasinya anak, seperti apa yang sebenarnya dia harusnya sekolah tetapi dia malah dijadikan ini labor di dalam IUU fishing ini ya. Terus kemudian juga no payment gitu ya, tanpa bayaran gitu. Dia sudah bekerja selama ini 18 to 20 hour work a day gitu ya, selama sehari, tapi dia ternyata ya pembayarannya karena dia udah nanti aja ya kalau kita sudah sampai daratan lagi baru saya bayarkan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana gitu ya. Bahkan kadang begitu dia sudah sampai di daratan, apa yang dijanjikan itu tidak sebesar apa yang didapatkan seperti itu. Terus kemudian health and safety violations, nggak banyak juga di tengah-tengah dia melakukan melakukan fishing itu tadi, ternyata di tengah-tengah ada yang sakit dan lain sebagainya, gitu ya. Dia sakit terus kemudian sudah sakit parah, tapi dia tidak bisa langsung mendarat ya teman-teman, karena ya udah terlanjur jauh dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Yang menarik itu, yang juga sangat miris adalah kalau misalnya ada salah satu ABK-nya, anak buah kapalnya yang sakit, terus kemudian sakit parah gitu ya, terus di perjalanan dia tidak bisa diselamatkan, dia dalam artian ya meninggal, itu ada juga beberapa China ships ya, kapal-kapal China itu yang udah kita buang aja gitu. Nah itu kan akhirnya menjadi permasalahan ketika mungkin kok nanti keluarganya yang ada di desa gitu ya, misalnya keluarganya ada di desa kok ini nggak balik ya, kenapa gimana? Ternyata dia dapat rumor bahwa oh ya dia sudah meninggal waktu di kapal gitu ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, jasadnya di mana? Jasadnya udah dibuang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang abuses that currently happens on those ships gitu ya.
Ya, ini yang tidak bisa dipisahkan ketika kita membahas tentang IU fishing gitu ya. Terus kemudian physical and mental abuse gitu ya. Bahkan juga ada sexual abuse yang beberapa ABK-nya itu memang berjenis kelamin perempuan gitu ya. Terus kemudian ya I don't know for that long time gitu ya dia di situ kena beberapa violations atau kekerasan seksual dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi bahasan-bahasan kenapa kemudian IU fishing ini dijadikan sebagai atau diklasifikasikan sebagai DOC gitu ya teman-teman, karena dia boundariesnya sudah lintas batas negara gitu ya, penyelesaiannya pun juga akan problematik ya, misalnya kayak tadi kalau ada yang mati terus kemudian dibuang aja gitu ya sama anggota yang lainnya, dia buang gitu aja di laut gitu ya, udah tidak ada tersisa gitu ya teman-teman. Nah, itu yang menjadi problematik. Oke, we move to the next slide. Nah, this is the very example ya, yang tadi saya jelaskan beberapa ikan itu memang dia daya jualnya atau harga jualnya mahal. Nah, salah satunya itu ini teman-teman, Patagonian toothfish. Ya, ini adalah salah satu ikan yang langka, didapatkannya itu juga susah sekali dengan kedalaman laut yang sangat dalam, gitu ya. Dan toothfish ini nggak hanya Patagonian, tadi juga teman-teman presenter already said about di Antartik, ya Antarctic toothfish, ya, karena memang dia mostly ada di laut Antartika yang di kedalaman nggak tahu lah 3.000 meter apa yang berapa meter yang sangat dalam. Nah, ketika kamu atau beberapa pelaku IU fishing ini mendapatkan atau bisa menangkap toothfish ini, ya dia highly priced catch. Ya, sini yang saya tuliskan di sini ya. Nah, ini sudah termasuk salah satu spesies yang highly priced. Nah, kalau kamu dapatkan itu, keuntunganmu sangat besar. Nah, kadang dengan ada iming-iming harganya yang sangat tinggi itu, ya itu lagi apapun bisa dilakukan ya. Salah satunya yang melakukan illegal fishing dan lain sebagainya. Dan Patagonian toothfish ini branded as the white gold. Dia itu sudah bisa digambarkan sebagai emas putih. Kalau kamu pulang misalnya berlayar, kamu bisa mendapatkan Patagonian toothfish, ya sudah kamu seperti mendapatkan emas putih karena ya harganya sangat mahal. Gitu ya. Dan yang menariknya itu kan dalam tataran ya secara human being we need money for survive ya, for survival dan lain sebagainya. Tetapi ya bahkan ada konvensi tersendiri ya yang dilakukan oleh beberapa organisasi konservasi yang ternyata ya toothfish ini dia termasuk salah satu yang memang sebenarnya dia ilegal untuk diperdagangkan. Sebenarnya boleh diperdagangkan kalau memang itu sudah ada perjanjian antar negara, ya, atau memang itu sudah diperjualbelikan secara legal. Nah, kita nggak akan membahas yang diperjualbelikan secara legal, but we are talking about apa saja yang ilegal, gitu ya. Nah, ternyata dalam menangkap ini, Patagonian toothfish ini lie within the exclusive economic zones atau ZEE-nya beberapa negara. Ya, ini kan akhirnya menjadi problematik. Dia juga bisa ditangkap di wilayah ZEE-nya UK, France, Australia, dan beberapa negara di South Africa. Nah, ini bisa melihat bahwa ternyata how to stop, how to combat, ya, atau how to combating this IUU fishing itu ya memang sangat susah karena dia harus ada kerjasama antar negara. Ya, oke, move to the next slide. Nah, ini dia yang sempat saya pantik gitu ya di teman-teman. What country does the most fishing? Nah, yang menarik gitu ya, Indonesia ini berada di ranking kedua setelah China. Gitu. Kita termasuk Indonesia adalah leading countries in fishing and aquaculture output gitu ya. So that's why if we talk about IUU fishing, itu akan menjadi serious problems for Indonesia. Ya, karena ini all about our marine power. Gitu ya. Dan juga ini juga tentang aquaculture kita, gitu ya. Mainly ya, kita itu sangat banyak tangkapannya nila ya, terus ikan mas dan juga gurami fish. Ya, selain itu juga tuna, 20 sampai 30% tuna yang kita dapatkan itu ya di Indonesia
atau itu setara sekitar 3.889 hingga 6.500 ton ikan tuna itu kita diekspor ke US secara ilegal dan juga tidak di-report kembali ke KPP ya, atau kementerian kita gitu ya. Dan ini sudah jelas sangat merugikan dari tataran ekonominya. Gitu ya. Terus kemudian menurut Food and Agriculture Organizations, 90% fish stocks itu didapatkan dari hasil IUU atau iya itu tadi illegal, unreported and unregulated fishing gitu ya. Nah, bahkan itu kan dalam tataran ekonomi ya. Oke, Mbak, kita bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya itu di dalam tataran ekonomi. Gitu ya. Nah, tetapi jangka panjangnya ternyata itu berpengaruh juga terhadap terumbu karang kita, Coral Reef Indonesia. Dan menurut World Wide Funds atau WWF itu threatens 65% of Indonesia's coral reef. Karena kenapa? Karena metode untuk kamu mendapatkan atau metodemu untuk memancing itu tadi itu ternyata banyak yang menggunakan bom, ya kan, bom kecil. Banyak yang juga menggunakan alat-alat yang bisa merusak terumbu karang. Nah, kalau misalnya ini tidak dijadikan urgensi untuk segera diselesaikan, ya jelas biodiversity-nya Indonesia juga akan terpengaruh seperti itu. Dan nggak hanya itu, nanti mungkin stok ikan ya akan semakin berkurang dan lain sebagainya untuk anak cucu kita. So that's why ini nggak hanya tentang jangka pendek gitu ya, tapi di jangka panjangnya pun itu juga berpengaruh sama biodiversity-nya di Indonesia. Gitu ya. So it is a very serious problem for Indonesia. Sehingga ya KPP ini melakukan beberapa modus operasi IUU fishing di Indonesia itu bentuknya yang bisa diklasifikasikan sebagai IUU fishing itu apa saja? Ada 12 bentuknya. Ya, yang teman-teman bisa lihat di sini ada pemalsuan dokumen, pendaftaran kapal, ya, double flagging, ya, double flagging itu ya dia juga didaftarkan sebagai kapalnya misalnya, didaftarkan sebagai kapalnya Australia, tapi dia juga didaftarkan sebagai kapalnya Vietnam. Atau mungkin ya beberapa negara yang jadi tujuan, ya udah kita daftarkan aja supaya kita tidak tertangkap sebagai illegal fishing. Gitu. Nah, itu adalah salah satu caranya. Nomor 3 yaitu menangkap ikan secara tanpa izin, gitu ya. Terus kemudian yang keempat modifikasi kapal secara ilegal, ya, merubah mesin, call sign-nya seperti apa, gitu ya. Terus kemudian yang kelima ini paling banyak sebenarnya terjadi di Indonesia yaitu menggunakan nakoda dan ABK asing. Gitu ya. Maksudnya gini, ketika kamu mempekerjakan orang asing, kalau di daratan kan kamu ketika mau bekerja di negara lain kan kamu harus punya visa gitu ya. Kamu harus mengatur visamu, punya resident permit dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di lautan gimana? Ya kan seharusnya tata caranya untuk mendapatkan juga sama ketika kamu misalnya mau bekerja sebagai TKI di negara lain gitu kan. Kamu kan juga harus membuat beberapa legal dokumen supaya kamu bisa bekerja di sana. Nah, kalau ini kamu hanya di kapal, ya ini juga akan menjadi permasalahan. Seharusnya dia juga memiliki ya legal dokumen yang harusnya dia bisa urus. Nah, itu juga yang kemudian menjadi permasalahan nomor 5 gitu ya. Lalu yang keenam, tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal. Yaitu tadi supaya dia tidak dipantau sama misalnya TNI AL yang sedang berjaga gitu ya. Yang ketujuh adalah transshipment yang ilegal. Transshipment ini ya dia melakukan pelayaran secara ilegal gitu ya, supaya nanti terus kemudian kalau misalnya mau dijual di negara tersebut hasil tangkapannya juga akhirnya ilegal dan lain sebagainya. Terus kemudian pemalsuan data logbook, terus kemudian pelanggaran jalur penangkapan ikan gitu ya. Terus kemudian penggunaan alat tangkap yang dilarang itu juga sering sekali terjadi di Indonesia. And that's why itu juga akan berpengaruh ya ke biodiversity-nya menurut WWF itu tadi yang ada di slide sebelumnya, nah itu ternyata 65% bisa benar-benar threatens our biodiversity, our coral reef atau terumbu karang ya ini karena ini teman-teman. Ya, terus kemudian yang ke-11 yaitu tidak memiliki atau dia tidak bermitra dengan unit pengelolaan ikan. Terus yang ke-12 tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditetapkan dalam izin. Nah, itu sering banyak terjadi sih. Nah, terutamanya yang kapal-kapal kecil itu ya, karena kapal-kapal kecil itu adalah very hard to apa ya, sangat susah untuk kemudian
diselidiki gitu ya, karena dia ya sudah, karena dia kecil mungkin aja hasil tangkapannya nggak terlalu besar atau lain sebagainya, tapi itu juga dijadikan masalah gitu ya di dalam IUU fishing yang sering terjadi di Indonesia. So how Indonesia's responses to the IUU fishing ini? Terus kemudian bagaimana sih sebenarnya Indonesia sudah merespon gitu ya? Nah, sebenarnya yang paling mendasar ya, mulai benar-benar benar-benar combating towards IUU fishing ini sebenarnya dia sudah ada di dalam UU di tahun 2009 gitu ya. Tetapi kemudian karena ini ranahnya semuanya itu bekerja under Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KPP ya, di tahun 2015 Indonesia itu memiliki yang namanya Satgas 115. Kenapa dinamakan Satgas 115? Karena dia dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang penangkapan ikan ilegal. Jadi bagaimana penangkapan ikan ilegal, dia selalu berfokus ke sini. Nah, teman-teman nanti bisa lihat itu di beberapa laman Twitternya Satgas 115, itu juga dia melihat dan selalu memberikan berita bahwa inilah ada kapal ini sedang melakukan penangkapan ikan ilegal dan lain sebagainya. Dan task force ini atau satuan tugas 115 ini terbukti sangat efektif untuk mengurangi jumlah IUU fishing yang ada di Indonesia. Oke, next itu di tahun 2015. Di tahun 2016 ya, ini salah satu bentuk penguatan kembali dari apa yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 yang tadi kelompok presenter juga sudah jelaskan tentang bagaimana ternyata undang-undang tersebut memfasilitasi untuk KPP bisa menenggelamkan kapal asing yang ilegal, gitu ya. Nah, itu sudah jelas di ranah hukumnya. Nah, di tahun 2016 dilakukan kemudian ANEF atau analisis evaluasi. Ya, sebanyak ternyata ratusan kapal asing ilegal itu berhasil ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, gitu ya. Dan ini yang paling recent di tahun 2021 itu kita melakukan enforcement toward RPOA IUU atau Regional Plans of Actions to Combat IUU Fishing. Ya, kita itu sebenarnya RPOA ini sudah ada di tahun 2007, teman-teman, di mana itu anggota berisikan 11 negara anggota, yaitu negara-negara ASEAN, ditambah juga negara Australia, Papua Nugini, dan juga Timur Leste. Nah, ternyata ini juga didukung penuh oleh UNDP ya melalui ATSI, yaitu adalah salah satu missions untuk melindungi agrikultur yang ada di dalam laut gitu ya. Dan juga ini didukung oleh FAO atau Food and Agriculture Organizations ya, itu salah satunya bentuknya yaitu melalui ISLME atau Indonesian Seas Large Marine Ecosystem. Nah, di situ terdapat banyak sekali kerangka kerja ya untuk kemudian semakin menguatkan kembali. Ini loh actions kita terhadap IUU fishing. Jadi ini bukan hanya dalam tataran teoritis saja, tetapi ini selalu dilakukan oleh KPP untuk ya menghindari adanya IUU fishing itu tadi, teman-teman. So, the last one is ya penting ini untuk our future, gitu ya. Nah, kebijakan anti ini kalau teman-teman bisa lihat di sini di gambar tersebut, ya kebijakan anti IUU fishing dan juga reformasi ini bisa menyelamatkan ikan dari kepunahan. Nah, dampaknya ternyata teman-teman tidak hanya di tahun 2014 saja ketika kebijakan anti IUU fishing itu dikeluarkan gitu ya. Nah, dampaknya mungkin ketika IUU fishing itu dikeluarkan nggak boleh melakukan IUU fishing itu sebanyak 30% hingga 35% eksploitasi perikanan berkurang. Nah, dampaknya di tahun 2035 setidaknya ya populasi ikan cakalang itu bisa turun 81% gitu ya. Terus kemudian tata kelolanya itu bisa turun sebanyak 26% dan hingga
Kemudian kalau misalnya ini terus dilakukan ya kebijakan anti IUU fishing itu ya setidaknya ini juga bisa meningkatkan 25% biodiversity kita. Dan dampaknya di tahun 2050 ya setidaknya terjadi 224% kenaikan terhadap konsistensi kebijakan tata kelola ikan. Ya, terus kemudian ya tangkapan ikannya 100% bisa legal. Dan di dalam tataran ekonomi, kalau misalnya kebijakan anti IUU fishing ini terus bisa dilakukan, dipertahankan, direformasi terus-menerus oleh Indonesia, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan ekonomi hingga 3,7 miliar US dollar. Gitu ya. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk investasi kita. Kenapa kita kemudian sadar bahwa IUU fishing ini menjadi salah satu bentuk TOC dan harus diselesaikan ya karena seperti itu. Ya, kalau yang saya bilang adalah ya untuk mengakhiri juga work now, save later. Kerjakan sekarang gitu ya untuk kemudian hari kita bisa menyelamatkan ikan kita dari kepunahan, kita juga bisa memprovide anak cucu kita dengan kekayaan bawah lautnya Indonesia yang tidak tertandingi gitu ya. Bahkan kalau memang itu benar-benar bisa dijadikan fokus gitu ya. Ya laut Indonesia itu sudah sangat kaya gitu ya. Kalau kita bisa mempertahankan, kita bisa menjaga laut Indonesia for the future, it can be safe from now. Oke, ya. Sekian gitu ya teman-teman untuk kita membahas tentang bagaimana kemudian IUU fishing itu bisa terjadi dalam tataran geosis dan juga implikasi atau dampaknya di Indonesia. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.